Maghfirah malam Jumat atau di Sirul Mustafa malam Kamis, di Rotibul Haddad malam Selasa, kemudian di majelis-majelis yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis yang kita hadiri ini akan menjadi penyelamat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Karena setiap tempat yang kita dudukin untuk beribadah kepada Allah nanti di hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita berada di awal bulan Muharram atau di tahun baru Islam, yang mana tahun 1442 sudah lewat, sudah berlalu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala perdosaan, kemaksiatan yang kita lakukan di tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tahun baru Islam 1443. Itu artinya Allah telah memberikan kesempatan yang kesekian ribu kalinya untuk kita, atau yang kesekian kalinya untuk kita. Ya, diingatkan dengan penyakit kita sulit untuk sadar, diingatkan dengan musibah yang dialami oleh orang lain tidak dijadikan pelajaran, diingatkan dengan berbagai macam musibah tidak jadi bahan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau dengan berpindahnya tahun demi tahun kita bisa introspeksi diri ya. Dari tahun kemarin kita memasuki tahun baru ini, masa mau gitu-gitu terus ya? Pastinya harus ada perubahan, pastinya harus ada peningkatan, perubahan yang positif, perubahan yang bermanfaat, perubahan yang bermaslahat, kemudian peningkatan iman, peningkatan takwa, kemudian peningkatan di dalam beribadah kita kepada Allah, kemudian peningkatan kita di dalam rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal bulan ya kita dianjurkan untuk berdoa. Kalau yang belum sempat berdoa masih banyak kesempatan ya. Doa awal sana, yang mana kesimpulannya dari doa awal sana itu kita meminta al-ismah, penjagaan minasyaiton, dari syaitan ya. Minta dijaga dari godaan syaitan, wa junudihi, beserta pengikut-pengikutnya. Jadi berlindung kepada Allah supaya Allah menjaga diri kita dari godaan syaitan ya, yang mana syaitan ini tidak akan mengenal lelah untuk menjerumuskan manusia masuk ke lubang api neraka. Jadi yang satu yang patut kita ambil pelajaran dari syaitan itu, yang namanya syaitan itu tidak mengenal putus asa. Semangat. Cuman itu yang bisa dicontoh dari syaitan. Lainnya jangan. Ya. Tidak pernah mengenal putus asa. Yang mana putus asa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kalian sekali-kali berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dosa kita banyak, jangan putus asa. Yang penting kita benar-benar taubat. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu sangat pintar sekali ya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjerumuskan manusia masuk dan menemani dirinya di api neraka nanti. Maka perlindungan yang diminta di tahun ini, kita berlindung kepada Allah supaya dijaga dari godaan syaitan. Wa junudihi ya, kemudian minta dijaga dari junud, tentara-tentaranya syaitan, wa auliyaihi, dan pengikut-pengikutnya atau pasukan-pasukannya syaitan.
ya. Atau setan yang berbentuk manusia banyak ya. Setan ini kalau tidak bisa mengalahkan atau menggoda manusia dengan godaannya, dia akan mencari cara masuk kepada orang yang mudah digoda, kemudian orang tersebut akan menggoda manusia yang lain. Itu namanya setan bunggelekan ya. Jadi setan masuk ke seseorang dan seseorang itu dijadikan alat untuk menggoda orang lain. Karena melewati godaan setan langsung mungkin orang sulit tergodanya. Tapi kalau melalui pelantara, apalagi pelantaranya dicari pelantara yang dekat, teman dekat, keluarga ya, untuk mengerjakan kemaksiatan diajak sama orang itu, mungkin dia akan tergoda karena ajakan dari temannya. Jadi minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari pengikutnya, kemudian wal ismah minal bala, kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala, dari penyakit ya dan lain sebagainya, musibah, bencana. Mudah-mudahan di tahun ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sudah meninggalkan kita mudah-mudahan ada di dalam maghfirahnya Allah, di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan terus keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan kenikmatan alam barzakh, mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk kita yang masih diberikan hidup, kita doakan mereka dan kita perbaiki diri kita ya, karena kita juga akan seperti mereka. Jadi persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan al-maut ya. Jadi mati itu kapan saja akan tiba. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi segala yang akan terjadi ke depannya. Maka oleh karena itu kesempatan bagi kita di bulan Muharram ini yaitu Inna syahrallahil muharram, sesungguhnya bulan Muharram itu la yakunu ta'dhimuhu faqat bil ihtiraz minal wuqu'i fil ma'asi wal mukhalafat. Sesungguhnya untuk menyambut tahun baru Islam ini bukan berarti menjaga diri dari pekerjaan maksiat dan pekerjaan yang diharamkan saja. Jadi bukan itu, penyambutan itu bukan hanya menjauhkan diri dari kemaksiatan. Sebenarnya itu sudah bagus ya. Menyambut bulan Muharram atau tahun baru ini dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan itu sangat luar biasa. Tetapi itu tidak cukup. Akan tetapi sambutlah tahun baru Islam ini wa innama yakunu kadzalika bi fi'li syai'in minat ta'at ya. Tambah juga pekerjaan taatnya. Fihi ziyadatun alal faraidi wal wajibat. Taat itu yang di luar dari kewajiban. Kan anu wajib geus puguh kudu dikerjakeun, salat 5 waktunya. Kemudian kewajiban yang lain. Maksudnya ada tambahan dari selain kewajiban. Sertakan yang di tahun kemarin tidak sempat bisa istiqomah mengerjakan sunnah duha atau kapan memulainya. Tidak perlu kurang teh, bukan semata-mata kita mau keutamaan yang ada di dalam sholat duhanya itu. Ya fokuskan mencari ridho Allah, fokuskan di dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun kemarin kita teh belum bisa istiqomah sholat witir, atau tahun sekarang kita teh ada perbaikan. Ya. Dan mau mulai kapan lagi, karena kalau nunggu tahun yang akan datang lagi itu goib semuanya, nggak tahu ya. Perkara yang sangat sulit dicerna, sangat sulit diprediksi apakah tahun depannya lagi kita masih ada, masih diberi kesempatan ya, masih hidup, atau masih hidup juga belum tentu apakah kita masih mampu. Bahwa hidup mah hidup, tapi bisa nanaon misalkan waliyadzubillah. Sekarang mumpung jarak jauh kene, mumpung syariat kene, udah mau matak menghabiskan waktu ya. Jadi harus ada pertimbangan ke arah sana. Hidup berjalannya waktu itu harus ada perbaikan.
tadina tahun kemarin belum bisa istiqomah ngahanca Al-Quran ya. Sok atuh ayeuna mah di tahun baru ayeuna mah minimal atuh salembar mah tiap hari. Yang sudah istiqomah alhamdulillah lanjutkan, pertahankan. Yang belum ngahanca Al-Quran 1 lembar aja ya, 1 lembar setiap harinya. Itu harus ada. Soalnya kita butuh ya. Waktu yang kita gunakan untuk taat kepada Allah pastinya akan lebih berharga di akhirat daripada waktu yang kita buang secara cuma-cuma. Waktu yang kita habiskan secara cuma-cuma ya. Waktu kita lebih banyakkan mana? Taat, ngobrol, jeung ibadah, jeung kerja. So, perbandingkan, hanya diri kita yang tahu. Taat kita berapa jam, ibadah kita berapa jam, kerja kita berapa jam, kemudian ngalamun kita berapa jam, ngobrol kaditu kadieuna berapa jam, terus mengerjakan perkara yang tidak ada manfaatnya berapa jam. Sok pertimbangkan, kira-kira lebih banyakkan mana? Hanya diri kita yang tahu. Setelah diri kita tahu dan menyadari, oh geningan loba keneh ulin urang teh, loba keneh ngalamun, sok atuh perbaiki rek tepikeun ka iraha urang kitu ya. Kalau kita menyadari masih banyak mainnya, masih banyak ngalamunnya, ambil dari waktu ngelamun, ambil dari waktu ngobrol, ambil dari waktu yang tidak ada manfaatnya, seberapa persen aja, jangan semuanya ya. Perubahan itu jangan langsung 180 derajat. Wah, eta mah moal lila. Sapoe 2 poe saminggu paling lila geus bosen. Ya. Bertahap, anu tadina sajam yang digunakan untuk ngobrol kaditu ka dieu nu teu aya manfaatna lah. Ambil dari 1 jam ini 10 menitnya ya. Jadi kurangan. Tapi harus ada rencana ke depannya mau menghilangkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi menyambut tahun baru Islam ini bukan hanya dengan menjaga diri kita dari kemaksiatan, begitu juga harus menambah dari ketaatan kita kepada Allah di luar kewajiban. Di luar kewajiban. Ayo orang mapannya orang. Tapi ya orang menyadari di dalam mengerjakan kewajiban aja banyak kekurangannya. Leres ente? Leres. Kewajiban 5 waktu oke loba kurangan. Dina palebah jamaahna. Wah, hare-hare. Jika nu teu lebar salat teh berjamaah teh. Jika nu biasa padahal lebar pisan eta teh. Salat sorangan mah hiji ge mun bener Fatihah apa. Amun salat bebarengan mah kabantu ku bebarenganana, pasti diijabahna. Ai salat sorangan babacaanna can bener, rukun-rukunna can apal. Nya mubtilatus sholahna can begitu paham. Ira rek majuna kitu mah. Tapi urang teh hare-hare asa teu lebar lamun salat teh berjamaah. Nya masjid di mana-mana agreng. Nya di dieu oge geus beriji masjid. Dua dareukeut. Tapi lamun salat maghrib eta keneh. Kaum subuh mah nya. Urang teh jiga nu teu butuhkeun kararitu teh padahal waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan taat di akhirat nanti rasakan itu yang akan lebih berharga. Kita ya 24 jam misalkan 23 jamnya kita gunakan untuk perkara yang di luar ibadah. 1 jam yang kita gunakan untuk ibadah, itu 1 jam ini akan menjadi mulia di sisi Allah. Amin. Yang nanti kita di akhirat. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan, bulan Muharram ini dengan menjaga diri dari kemaksiatan dan meningkatkan keimanan dengan mengerjakan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk bekal menghadapi Yaumi Asyura ada beberapa fadilah yang disebutkan di dalam bait fi yaumi asyura ashrun tattasil bihathnatani walaha fadlun nukil. Pada hari Asyura ada 12 fadail, ada 12 keutamaan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Yang pertama sum. Apa sum? Puasalah. Ini fi'il amr. Sum, puasa. Sholli, perbanyak sholat.
Ya, perbanyak sholat di hari Asyura. Zur, berziarahlah, bersilaturahim, ya, atau ziaratul kubur. Zur aliman, atau bersilaturahim kepada orang alim, para ulama, para ajengan, ya, silaturahim kepada mereka. Kemudian jenguk orang sakit, waktahil, dan memakai celak. Ya, memakai celak. Kantos tuh Pak, ngangge celak. Sunnah itu teh, sunnah ngangge celak. Bukan 10 Muharram saja. Setiap hari buat laki-laki sunnah pakai celak. Cuman jangan terlalu tebal, ya. Jangan melebihi celaknya perempuan, nanti daruasen batur. Sekedar aja mengerjakan sunnah, ya. Kalau bisa pakai ismid ini celak berwarna merah, bukan hitam, ada celah khusus, ya, pakai merah. Sunnah Rasul. Orang yang rutin pakai celah insya Allah tidak akan terkena penyakit mata. Ra'sul yatim imsah, dan mengusap kepalanya anak yatim. Mengusap, ya. Mengusap dengan memberikan santunan. Ya, sebenarnya dengan mengusap aja itu sudah dapat pahala diusapan. Bagi orang yang nggak punya, ya, daripada ngasih nggak, ngusap entenya atau ngusap unggul diusapan. Anak yatim, ya. Cuman kita harus memahami patokan anak yatim itu, ya, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum masa balik. Ya, patokan yatim ada di kita mah, ya, anak yang sudah balik umur 20, ya, umur 20 udah ditinggalin sama ayahnya, yatim. Padahal 20 mah 20 mah kan sudah balik, ya, itu tidak masuk anak yatim. Makanya kalau misalkan ada santri, ya, santri itu ayahnya sudah nggak ada, cuman umurnya sudah 20 tahun. Kalau ditanya ada anak yatim nggak? Jawabannya apa? Tidak ada. Anak yatim itu anak yang ditinggalkan ayahnya sebelum memasuki masa balik, itu anak yatim. Jadi anak yatim pada 10 Muharram kita pegang kepalanya. Kalau ada uang kita kasih juga santunan. Kalau nggak punya uang, atau megang kepalanya diusap, nggak apa-apa, ya, megang doang juga. Anu salah mah, ya, uang ada buat ngasih, tapi cuman megang doang, tak eta, salah mah. Akhirnya kalau teu aya teu gaduh, mah nyarek ditinggalkan dua anak, atau lebar ngusap-ngusapan aman, jadi dapatlah. Ra'sul yatim imsah, tasaddaq, kemudian bersedekah, ya. Banyak-banyak bersedekah di hari Asyura gitu. Waqtasil, dan mandi pada hari Asyura. Kemis ayeuna. Kemis Asyura. Kemis, ya. 10. Wasi' 'alal iyal. Kemudian yang berikutnya wasi' 'alal iyal. Melebihkan jatah belanja kepada keluarga. Bapak-bapak unggul, biasanya ka ibu, ka istri, sabaraha masih ada per hari, misalkan 50, ya Asyura we unggul jadi 100. Tadi teu deui nya biasa deui teu naon rek dilempengkeun deui, teu apa-apa, ya. Nu penting mah hari Asyura harus ada nilai lebih. Yang tadinya 100.000, ya tambahlah. Kalau nggak bisa 150 atau 110.000, ya. Pokoknya harus ada nilai lebih, harus ada pemberian lebih supaya dapat sunnah. Kemudian wasi' 'alal iyal itu bukan berarti nambah uang belanjaannya saja ke anak-anak, kasih, ya, kasih uang ke siapa, ke saudara, ke kerabat kalau punya. Wasi' 'alal iyal, galim dufran, kemudian potong kuku sunnah. Wasuratul ikhlas, ya, mungkin ini agak sulit mah. Wasuratul ikhlas gul al-fattasil, bacalah 1000 kali pada hari Asyura. Nah, lumayan namanya. Tapi lamun ku niat mah tiba ada subuh, jadi tidak harus ini
masuknya hari Asyura itu berarti Rabu maghrib. Ya, malam Kamis itu sudah maksud Asyura, cicil daripada maghrib itu baca 100, badal isya 100, badal subuh 100, badal duha 100 jam ya. Sakalikan saja lah. Ya, mau disakalikan biasa Maghrib ka isya. Jadi inti nama ku niat malah gampang sadayana oke. Tapi lamun setengah-setengah tuh nilai 1000 geus ruas ti heula moal nepi eta mah ya. Jadi itulah 12 keutamaan fadhailul a'mal yang ada pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita bisa menyambut hari Asyura dengan semangat, dengan bisa mengamalkan apa yang bisa kita amalkan, dan kita sambut juga bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, dengan apa tadi? Dengan menjaga diri dari kemaksiatan, menambah keimanan dan ketakwaan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa jama'ina min ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amah wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa a'udhu sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا